Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuaian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya tanggal 7 Juli 2020 ini berjudul No Comment. Tidak ada komentar. Bacaan diambil dari Matius 9 ayat 32 sampai 38. Saudara-saudara, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saudara-saudara, baru-baru ini Pak Presiden Jokowi marah dalam rapat kabinet. Lalu ada salah seorang politisi kita berkomentar bahwa kemarahan Jokowi itu hanya sekedar permainan drama. Jokowi tidak menanggapi komentar itu. Dalam bacaan Injil, Yesus mengusir setan dari orang bisu. Para ahli Taurat berkomentar, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus tidak menanggapi. Mengapa? Nanti kita cari jawabannya. Alih-alih berkomentar, Yesus melanjutkan perjalanan ke kota dan ke desa-desa, mengajar, mewartakan kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melalui karya berkeliling itulah, Yesus dapat menyimpulkan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Lalu Yesus menyambung, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sabda terakhir ini bisa ditujukan kepada para pendengarnya pada saat itu, tetapi juga bisa ditujukan kepada para pendengar bacaan kutipan Injil hari ini, Anda dan saya. Jadi kita semua sekarang ini diutus, diberi tugas, entah mencari para pekerja untuk tuaian atau bahkan dipanggil untuk menjadi pekerja pada tuaian itu. Sayangnya dalam bacaan Injil tidak ada murid yang menanggapi tugas itu. Bagaimana kalau kita menanggapi dengan bertanya, Tuhan, lah kalau nanti kami diberi komentar miring, bagaimana Tuhan? Tuhan aja dikomentari, apalagi kami ini. Lalu
Tuhan akan menjawab, tidak ada komentar, atau tidak usah dibuat komentar tandingan, tidak usah ditanggapi. Lalu kita bisa protes, lah itu kan pendapat keliru, fitnah bahwa Tuhan dianggap mengusir setan dengan penghulu setan. Kami juga bisa dianggap nanti tidak tulus, dianggap cari muka, dianggap cari nama, dianggap cari keuntungan material. Bagaimana Tuhan? Lah, itu kan pendapat keliru yang harus diluruskan Tuhan. Memang omongan semacam itu tidak perlu ditanggapi, sebab tidak ada hasil, tetapi malah bisa membelokkan tujuan semula, malah bisa menimbulkan pertengkaran. Lalu supaya tidak berlarut-larut dalam rangka meluruskan tadi, bolehkah kita atau perlukah kita menanggapi sedikit? Oke lah, sekedar menanggapi, meluruskan boleh. Misalnya, dia aktif di pelayanan gereja pasti ada maunya, tidak mungkin gratis, dia tidak tulus, ada komentar begitu. Ada dua kemungkinan tanggapan. Pertama, jika tanggapan Anda itu sekedarnya saja pada forum yang tepat dan Anda tidak menghentikan pelayanan Anda, berarti memang Anda benar, Anda tulus, Anda tidak mengambil keuntungan apa-apa. Kemungkinan kedua komentarnya, jika tanggapan Anda berlebihan secara emosional di sembarang kesempatan dengan mengatakan, saya ini sungguh-sungguh tulus berkorban sebagai persembahan yang tulus, betul tulus kepada Tuhan. Lah kok saya malah dikira demikian, dikira cari untung, dikira cari muka. Padahal aslinya saya tidak sama sekali, jauh. Saya betul-betul tulus. Hati-hati loh. Hampir semua orang dewasa tahu bahwa gaya pembelaan semacam itu hanya menunjukkan bahwa memang Anda tidak tulus. Karena ketidaktulusan itu disimpan di dalam hati yang paling dalam. Apalagi kalau disertai Anda tidak melanjutkan karya pelayanan itu. Nah, betul. Itu memang ketidaktulusan itu disimpan di hati yang paling dalam dan terus ditutupi dengan kata sungguh-sungguh tulus. Saudara-saudara, kita semua memang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan di gereja. Seringkali juga mendapatkan komentar negatif. Apalagi cuman kita, Yesus saja dikomentari kok. Tidak usah ditanggapi. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tanggapan terhadap komentar itu kalau perlu sekedarnya saja. Tidak perlu dibesar-besarkan sampai berlebihan, sampai overacting. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kita ini adalah hasil dari para pekerja zaman dulu. Sekarang pun kita juga diutus untuk membangun gereja untuk generasi kita yang akan datang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.